Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Unsari Setiawati SPDSD dari SD Negeri 1 Lajeng, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif. Keterkaitan antar materi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru harus mampu mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar dapat menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak yaitu yang pertama, berpihak kepada murid, 2. Mandiri, 3. Refleksif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak. Untuk mewujudkan perubahan ke arah yang positif, seorang guru harus merumuskan ke dalam sebuah visi yang kuat dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang dituangkan ke dalam tahapan sarjana. Budaya positif. Dari visi yang dituangkan dalam tahapan sarjana akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati di kelas atau sekolah sehingga dapat membentuk karakter positif pada siswa. Kesimpulan keterkaitan konsep budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, seorang guru penggerak harus melakukan perubahan positif melalui visi yang kuat dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagian sehingga dapat menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Buatlah refleksi pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol diri, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah strategi untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada murid yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh warga kelas secara tersirat maupun tersurat. Melalui keyakinan kelas dapat membentuk kesadaran diri secara intrinsik karena merupakan komitmen bersama. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar anak dapat belajar dari kesalahannya sehingga mereka menjadi manusia yang mandiri dan
bertanggung jawab. Segitiga restitusi dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal menarik untuk saya dan keluarga? Ada. Materi budaya positif tentang segitiga restitusi. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Hukuman harus dihindari dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menyelesaikan permasalahan pada murid menggunakan segitiga restitusi, saya menempatkan diri sebagai manajer, sehingga murid merasa nyaman dan tidak terintimidasi oleh kesalahan yang telah dia lakukan. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat bahagia dan termotivasi dalam memperbaiki diri dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi murid tanpa perlu menggunakan subsidi. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik yaitu cara berkomunikasi dengan siswa yang cukup efektif dan efisien dan pembentukan keyakinan kelas. Hal-hal yang perlu diperbaiki, menyamakan persepsi kepada teman sejawat dalam menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan teman. Saya beranggapan bahwa hal tersebut sudah benar untuk mendisiplinkan murid. Pertanyaan yang ketujuh, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sesudah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol manager. Saya merasa nyaman dan bahagia atas perubahan yang saya alami. Lebih bisa menahan diri dalam mengontrol emosi saya. Pertanyaan ke-8, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Sudah pernah, tetapi belum sempurna, hanya menggunakan tahap 1 dan tahap 2. Tahap ke-1 menstabilkan identitas melalui komunikasi dengan murid. Dilanjutkan dengan tahap 2, validasi tindakan, mengkonfirmasi kebenaran informasi. Pertanyaan ke-9, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang perlu untuk dipelajari adalah bergerak untuk memperbaiki diri untuk menjadi seorang guru yang teladan. Bergerak merencanakan sosialisasi kepada rekan sejawat yang akhirnya mampu menggerakkan warga sekolah agar terbiasa dengan budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.